Banyak bangunan peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di negeri ini yang dipercaya keramat. Salah satunya adalah Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Masjid ini dipercaya sebagai Masjid Tiban. Tiban berarti jatuh atau ada secara tiba-tiba dan diyakini keramat. Menurut informasi yang ada, asal-usul masjid ini cukup misterius. Adalah Ki Ageng Bandung, orang kepercayaan Adipati Ponorogo yang pertama kali menemukan bangunan cikal bakal masjid tersebut. Ki Ageng Bandung merupakan salah satu orang kepercayaan kerajaan yang membabat wilayah setempat yang waktu itu masih berupa hutan pada tahun 1700-an hingga 1800-an. Suatu hari, Ki Ageng Bandung menjelajahi hutan di dekat dusun Bandung. Baru sekitar 3 langkah berjalan, beliau mendengar suara burung. Karena penasaran, beliau pun mengikuti asal suara burung tersebut dengan menggunakan getek atau alat untuk menyeberang yang terbuat dari bambu dengan menyusuri rawa hutan. Akhirnya, burung tersebut terlihat bertengger di dahan pohon Tanjung Kembar. Tepat di sebelah pohon Tanjung Kembar itu terdapat 2 bangunan. Satu bangunan berbentuk rumah joglo dan satu bangunan lain adalah sebuah masjid kecil yang terbuat dari batu bata beratapkan ilalang. Setelah masuk ke bangunan masjid yang sudah lama tidak terawat itu, beliau menemukan selembar surat berbahasa Jawa kuno. Setelah dibaca, surat tersebut ditulis seseorang yang menamakan dirinya Sunan Geseng. Jika diartikan, surat tersebut menjelaskan bahwa apabila hutan ini sudah dibabat dan menjadi desa yang makmur, pendapa ini aku tunjuk untuk siapa yang akan menjadi kepala desa. Masjid di sebelah tenggara nanti digunakan untuk tempat belajar para santri yang membangun pendapa dan masjid aku, Sunan Geseng. Di bangunan itu juga ditemukan sebuah kepek atau sejenis bungkusan kantong kecil dari kain yang tergantung. Setelah dibuka, di dalamnya didapati jubah bergaris poleng beserta surban dan baju lengan panjang seperti baju koko untuk sholat berwarna putih berbahan kain tenunan Jawa. Ki Ageng Bandung sendiri sebenarnya bangsawan dari Pajajaran, Jawa Barat. Konon kepergiannya dari tanah Pariangan setelah kalah berebut kekuasaan menjadi adipati dengan sang adik. Setelah kalah dalam peperangan saudara, beliau hijrah ke wilayah Kerajaan Pajang Jawa Tengah dan sampai ke wilayah Ngadirojo Pacitan bersama salah satu muridnya yang bernama Panji Sanjoyo Rangin. Sebelumnya dia mengabdi di Adipati Ponorogo. Lokasi Masjid Tiban ini berada di hutan Lorok yang sekarang menjadi Kecamatan Ngadirojo. Di hutan ini banyak terdapat sumber mata air yang sampai sekarang digunakan untuk pengairan sawah dan pemukiman warga. Sebelum sampai di Lorok, Ki Ageng Bandung sempat membuka pemukiman di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebun Agung, dan Desa Ngelaran, Kecamatan Tulaan.
Sepintas, tak ada yang menonjol dari bangunan masjid yang dekat dengan perbatasan Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Pun demikian, saat memasuki pelataran masjid, tidak ada tanda kapan masjid itu dibangun. Diperkirakan, masjid itu sudah dibangun ratusan tahun yang lalu. Di ruang tamu masjid tersebut, berdiri kokoh 4 buah tiang kayu berdiameter sekitar 20 cm persegi. Potongan balok tiang kayu itu tampak masih kasar. Mungkin waktu itu peralatan untuk membuatnya masih sangat terbatas. Di bagian langit-langit bangunan inti terdapat ukiran yang menerangkan silsilah keturunan Ki Ageng Bandung. Namun hingga kini belum ada yang bisa menjelaskan maksud simbol tersebut. Selama ratusan tahun berdiri, Masjid Tiban Nurul Huda baru 3 kali mengalami pemugaran dan renovasi. Pemugaran pertama dilakukan pada bagian atap. Daun-daunan yang berada di atap diganti dengan genteng. Dinding bangunan yang awalnya dari batu bata mentah juga dibangun dan direnovasi. Ada beberapa pantangan yang harus diikuti warga ketika datang ke masjid ini, khususnya bagi wanita yang sedang berhalangan. Jika dilanggar, bisa berakibat fatal. Warga juga dilarang buang air kecil sembarangan di sekitar masjid. Di dekat masjid juga terdapat sumber air yang kini dibangun sumur. Air di sumur ini dianggap bertuah untuk mengobati segala macam penyakit. Tidak hanya masyarakat lokal, warga dari luar Jawa juga kerap kali berziarah. Pernah ada yang dari Sumatera datang hanya untuk mengambil air sumur masjid untuk mengobati penyakit. Masjid Keramat ini juga sering dijadikan jujukan pejabat pemerintah untuk ngalap berkah dan mohon doa. Dulu saat Soeharto masih jadi presiden, ada beberapa pejabat yang datang ke sini. Itulah sepenggal kisah dari Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Ki Ageng Bandung.